الحمد لله رب العالمين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita detik siang hari ini selaku umat Islam masih dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan syariatnya, ibadah salat Jumat yang diawali dengan khutbah. Mudah-mudahan sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin selamat dunia akhiratnya, hendaklah ada usaha yang jelas, usaha yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari, di dalam mengamalkan. Kalau mampu membela, mendakwahkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua usaha besar namanya Al-Quran dan sunnahnya. Apabila kita ingin selamat dunia akhirat kita, maka hendaklah kita berpegang teguh dengan sungguh-sungguh, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan dua perkara besar, apabila kalian mau mempelajari, mengamalkan, mendakwahkannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimahumullah, ketakwaan selalu kita ingatkan. Saking pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, kamu carilah bekal, carilah sangu yang terbaik untuk menghadap kepadanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Perintah Allah sangat banyak, larangannya sangat banyak. Itu dalam kita perhatikan bersama. Melaksanakan sholat itu tanda bertakwa, sedekah itu tanda bertakwa, berbuat baik terhadap orang lain itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun diingatkan oleh Imam Al-Mawardi bahwasanya ketakwaan itu tidak hanya itu saja. Allah ingatkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Di dalam ayat ini surat Al-Hasr ayat 18, satu ayat ada dua perintah takwa. Apa maksud takwa dalam ayat ini? Menurut Imam Al-Mawardi, takwa yang pertama adalah ittaqullah, ijtanibul munafiqin. Takwa itu tidak hanya sholat, zakat, haji, infak, ngaji. Takwa adalah jauhkanlah diri kalian dari orang-orang munafik.
Istanibul munafikin, waspadalah wahai orang beriman, waspadalah, jauhkanlah diri kalian dari orang-orang munafik, karena orang-orang munafik itu kalau matinya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala diancam dengan neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu kalau matinya tidak taubat maka nerakanya paling bawah. Selain itu Allah katakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sungguh Allah kelak di hari kiamat akan mereunikan antara orang-orang kafir dan munafik di dalam neraka jahanam. Maka istanibul munafiqin, jauhkanlah diri kalian dari munafik-munafik itu. Munafik itu merusak umat Islam, memecah belah, menghancurkan Islam dari dalam. Maka dalam kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa itu tidak hanya sholat, zakat, haji, umrah, termasuk satu sikap, yaitu istinabul munafiqin. Takwa yang kedua menurut Imam Al-Mawardi yakni at-taubatu minadz dzunub, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu dan waspada kemaksiatan yang akan datang. Maka apabila besok itu kita sudah niati hari ini biar tidak bermaksiat, tiba-tiba nyerempet maksiat, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat Allah, siang hari ini saya ingatkan untuk meyakinkan kembali, mengokohkan kembali akidah kita selaku umat Islam. Apa itu? Mengapa kita konsekuen? Mengapa kita yakin mantap dengan al-Islam kita? Mengapa tidak mengikuti daripada selain Islam? Mengapa demikian? Islam adalah agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Rugi siapa yang tidak beragama Islam dan akan sia-sia amal usahanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Larangan mati kecuali mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seluruh nabi dan rasul, nabi sejumlah 124.315 rasul yang tercantum dalam Al-Quran hanya 25 saja. Semuanya Islam, semuanya mendakwahkan la ilaha illallah. Seluruh nabi dan rasul saja mereka berislam, kok ada manusia yang tidak mau mengikuti Islam. Islam itu adalah minhajul hayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lain, kenapa kita tetap sikoh dengan Islam di atas Islam? Karena Nabi Muhammad SAW yang mendakwahkan Islam terakhir di antara Rasul dan Nabi itu, Nabi kita telah tertulis di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Nabi SAW pernah bersabda, namaku sudah tercantum di dalam kitab Zabur, namaku Al-Mahi, namaku tercantum di dalam Taurat, Uhidu, namaku tercantum di dalam Injil, Ahmadu, dan namaku tercantum di dalam Al-Quran, yakni Muhammadun. Zabur itu adalah kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Di dalam kitab itu sudah diberitakan bahwasanya nanti di akhir zaman pembawa Islam itu namanya adalah Al-Mahdi. Itu maksudnya diriku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi artinya adalah orang yang bertugas, tugasnya sangat mulia, yaitu menghapus peribadatan patung-patung yang ada di sekitarnya. Demikian juga yaitu di dalam kitab Taurat, namaku Uhidu, artinya dalam kitab Taurat ini disebutkan bahwasanya besok di akhir zaman, akhir kenabian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Muhammad atau Uhidu. Uhidu artinya orang yang menyelamatkan manusia
daripada kekufuran. Maka tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi patung-patung yang ada saat itu, kemudian mengislamkan manusia biar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkannya daripada kekufuran. Yang lain, kenapa kita sikoh dengan ajaran Islam? Karena Islam itu akan menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Itulah hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya ketika jenazah itu diusung kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika ditinggalkan kurang lebih 7 langkah, manusia yang bertaksiah itu akan didatangkan malaikat yang datang kepadanya untuk menanyakan kepada jenazah itu. Di antaranya salah satunya, madinuka, apa agama kamu wahai si fulan? Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjawabnya agamaku Islam, al-Islamu dini, itu tidak disiksa oleh malaikat penjaga kubur. Ini penting untuk kita ingat supaya kita sikoh di atas Islam. Yang lain, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bergembira di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk merasa sedih dan merasa hina di dalam Islam kita. Termasuk Nabi bersabda dalam sumpahnya bahwasanya beliau bersumpah, siapa yang matinya belum masuk Islam pasti dijamin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma yasma'u bi min hadhil ummah la yahudi wala nasrani summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani dan yang lain, mereka belum beriman terhadap syariat yang aku ajarkan, mereka belum mau masuk Islam, tidak mengapa. Tapi saya ingatkan, apabila mereka matinya belum Islam, karena bin ashabinar, mereka dijamin masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dahsyat lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 42 dan 43, orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang menyembah patung-patung, yang menyembah yang namanya berhala pohon-pohon, seluruh manusia itu besok akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban ibadahnya ketika di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khulasakan, tinggal 3 kelompok manusia, al-Yahud wan Nasara wal Muslimun. Orang-orang itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa ibadah? Bagaimana ibadah kalian?" Yahudi menjawab, "Ya Allah, kami dulu beribadah kepada Engkau ya Allah, dan kami beribadah kepada Uzair ya Allah." Nasara pun juga demikian sama. "Ya Allah, kami dulu ketika di dunia beribadah kepada Engkau ya Allah, dan kami beribadah kepada Isa bin Maryam." Allah murka sangat besar. Kandaptum dosa kalian. Siapa yang memerintahkan untuk beribadah kepada Isa bin Maryam? Siapa yang memerintahkan ibadah kepada Uzair? Kandaptum, kalian dusta semuanya. Maka Yahudi, Nasrani, mereka dijungkelkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah tinggal orang-orang Islam, maka wa yud'auna ila sujud. Di dalam surat Al-Qalam ayat 42-43, tinggal orang Islam saja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepadanya, usjudu. Maka saat itu orang Islam terpecah menjadi 2 kelompok, antara orang Islam yang bisa sujud dan orang-orang yang tidak bisa sujud. Orang Islam yang bisa sujud itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak bisa sujud itulah orang-orang munafik yang suka membuat kerusakan dan perpecahan di muka bumi. Maka kalau jadi orang Islam,
jadilah orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjadi orang munafik, maka termasuk ketakwaan kepada Allah itu adalah istalibul munafikin. Saat itulah baru kemenangan hakikatnya siapa dia. Itulah munafik-munafik. Ketika mereka sujud tidak bisa, kenapa? Para ulama menyatakan bahwasanya sebabnya tengkuk mereka tidak bisa ditekuk, sehingga mereka berjagoan satu persatu. Akhirnya orang-orang munafik itu baru ketahuan, lalu sama-sama dijukelkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis Allah katakan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sidang Jumat yang Allah, Yahudi dan Nasrani apabila mereka mau masuk Islam, mereka akan mendapatkan 2 kali pahala, 2 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diingatkan di dalam tafsir surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini bir rahmatih. Para ulama ahli tafsir menyatakan kata-kata amanu di sini adalah orang yang beriman, bukan beriman kepada Al-Qur'an, tapi beriman kepada Taurat dan Injil. Maka Allah katakan, hei orang-orang yang beriman terhadap kitab Taurat dan Injil, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasuli, berimanlah kepada rasulnya, maksudnya berimanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kalian ke dalam Islam ini, yu'tikum kiflaini min rahmati, niscaya kalian akan dikasih 2 rahmat, 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalian sebelum mengimani Al-Quran, kalian sudah beriman terhadap Taurat atau beriman kepada Injil. Ini sangat luar biasa. Maka sikoh dengan Islam ini sangat penting untuk kita yakini bersama. Meskipun banyak orang-orang yang mungkin mulai lemah keimanannya, mereka menyatakan bahwasanya semua agama sama. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana ketika berhadapan malaikat besok di alam kubur, ketika ditanya madinuka, betapa beratnya mereka tanggung jawab besok di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman, inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Semua nabi dan rasul itu mereka Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi dan rasul itu mereka mendendangkan, mendakwakan la ilaha illallah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahai Muhammad, tidak ada utusan yang diutus sebelum engkau Muhammad, sejak Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, kecuali masing-masing rasul itu diwahyukan kepadanya la ilaha illallah. Namun sekali lagi, orang-orang kafir tidak rela dengan sikap-sikap pemulihan Islam kita. Mereka membisik-bisik munafik-munafik itu untuk merusak keislaman kita. Maka siapa yang berkonsekuensi dengan Quran dan Sunnah Nabi, insya Allah tidak akan sesat, yaitu dalam kehidupan selama-lamanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amroini ma intamasaktu bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnata rasulih wallahu a'lam bissawab. Qul 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengalami kesulitan, beliau memohon kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
saya sedang mengalami kesulitan ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, berikan kami solusi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, mengingatkan kepada Umar bin Khattab agar selesai muskilah kesulitannya. Yang pertama, wahai Umar, apakah kamu punya harta sebanyak 2 wasak kurma, wahai Umar bin Khattab? Atau kalau tidak, kamu saya ajari sebuah ilmu namanya doa itu penting. Maka Umar bin Khattab menyebutkan, ya Rasulullah, saya mampu untuk yaitu bersedekah sebanyak 2 yaitu wasak kurma. Dan tolong ya Rasulullah, ajarilah doa apa itu ya Rasulullah pada saya agar muskilah saya segera selesai ya Rasulullah. Kemudian beliau bersedekah, Umar bin Khattab. Yang kedua, Umar, ucapkanlah doa ini, bacalah doa ini ya Umar. Kemudian beliau memberikan sebuah pelajaran, Allahumma fadni bil islami qa'ima wahfadni bil islami qa'ida wahfadni bil islami ra'ida. Ya Allah, jagalah diriku dengan Islam ini ketika saya sedang berdiri, sedang bekerja, sedang di kantor, di pasar, di mana saja. Ketika saya berdiri, jagalah dengan syariat Islam ya Allah. Wahfadni bil islami qa'ida. Ya Allah, jagalah diriku ya Allah dengan Islam ketika saya sedang duduk ya Allah, di mana saja ya Allah. Yang ketiga, wahfadni bil islami raqida. Ya Allah, jagalah diriku dengan Islam ketika aku sedang berbaring dimanapun aku berada ya Allah. Islam di mana saja Islam jadi solusi, bukan malah Islam dimarginalkan, Islam dihina, Islam ditinggalkan, justru mengambil konsep-konsep yang lain, maka akan rusaklah hingga bumi ini. Kenapa? Diatur bukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya Islam itu jadi solusi dalam segala bidang kehidupan manusia yang hari ini mungkin orang-orang kafir dan munafik tidak suka dengan ajaran Islam kita. Padahal Nabi mengajarkan doa kepada Umar bin Khattab, Allahumma fadni bil islami qa'ima wahfadni bil islami qa'ida wahfadni bil islami raqida. Wallahu a'lam bissawab. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.